Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Anomax TV. Di video kali ini gua mau nyeritain alur film yang berjudul K-pop Demon Hunter yang rilis tahun 2025. Ini film keren banget guys. Kalian wajib nonton fullnya. Film ini mengisahkan 3 wanita pemburu iblis, tapi mereka juga sekaligus menjadi girl band yang terkenal. Ini saja sudah keren coy. Gimana keseruannya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Diceritakan dari zaman dulu, iblis selalu datang ke dunia manusia untuk mencuri jiwa-jiwa manusia. Dan jiwa-jiwa itu diberikan ke pemimpin mereka yang bernama Guima. Sampai akhirnya muncullah pahlawan yang melindungi umat manusia. Pahlawan ini lahir dengan suara yang bisa mengusir kegelapan, menyanyikan lagu keberanian dan harapan. Sedikit info guys. Cara Hunter ini melindungi umat manusia dari serangan iblis. Selain bertarung, ada juga hal yang sangat penting, yaitu suara dan nyanyian mereka. Karena film ini banyak banget lagu-lagu yang keren coy. Contohnya Golden, lagu yang sempat viral kemarin. Tapi gua nggak bisa ngasih dengar ke kalian karena adanya kopi kanan. Hehe. Lanjut. Musik dan nyanyian dari para Hunter ini menyatukan jiwa semua orang. Dengan ikatan ini, Hunter yang pertama membuat pelindung untuk menghalangi iblis masuk ke dunia manusia. Pelindung itu bernama Honmun. Setiap generasi, trio Hunter baru dipilih untuk melindungi umat manusia. Dan Hunter ini selalu wanita terdiri dari 3 orang dan selalu berprofesi sebagai idol. Ingat guys, nyanyian adalah hal yang sangat penting di film ini. Tugas utama mereka adalah membuat pelindung yang sangat kuat, yang tidak bisa ditembus oleh iblis, bahkan oleh raja mereka Guima. Pelindung itu disebut Golden Honmun. Sekarang tugas ini diberikan pada Hunter di generasi ini. Orang-orang mengenal mereka sebagai idol girl band yang bernama Huntrix. Lagu-lagu dari mereka yang akan menciptakan Golden Honmun. Sedikit lagi, perjuangan para Hunter dari dulu akan selesai. Trio Hunter ini terdiri dari yang pertama adalah Mira. Dia adalah main dancer. Senjatanya adalah tombak bermata pedang. Kemudian ada Zoe. Dia adalah rapper dan sangat handal dalam menulis lirik lagu. Senjatanya sejenis kunai. Dia anggota termuda. Yang terakhir ada Rumi. Dia adalah main vokal. Suara dia sangat penting. Senjatanya adalah pedang. Ibunya dulu juga seorang Hunter, tapi meninggal saat Rumi masih bayi dan diasuh oleh Selin. Selin adalah mantan Hunter yang melatih mereka, sekaligus yang membentuk mereka menjadi Huntrix. Saat ini Huntrix sedang melakukan konser tur dunia, dan ini adalah konser final sebelum mereka akan vakum. Kenapa vakum bang? Karena harapan mereka dengan konser tur dunia mereka yang terakhir ini, mereka sudah berhasil membuat Golden Honmun. Jadi mereka bisa beristirahat setelah itu guys. Bobby ini adalah manajer Huntrix. Saat para fans sudah tidak sabar melihat penampilan mereka, tapi pesawat yang ditumpangi Huntrix malah melewati lokasi konser. Disitulah mereka sadar jika semua kru kapalnya adalah para iblis yang menyamar. Iblis di sini bisa dibedakan dengan adanya pola pada tubuh mereka ya guys. Tanpa basa-basi, mereka langsung menghabisi para iblis dan pastinya sambil menyanyi. Dengan epiknya, mereka terjun dari pesawat dan mendarat tepat di atas panggung, sambil terus menyanyi dan menghabisi para iblis. Para fans yang tidak mengetahui itu semua mengira para iblis itu adalah special effect. Dengan nyanyian dan teriakan para fans, mereka bisa melihat sekilas Honmun biasa menjadi Golden Honmun. Di dunia iblis, Guima sangat marah kepada bawahannya karena mereka semua tidak bisa mengalahkan para Hunter. Sudah lama sejak Honmun dibuat, Guima tidak lagi bisa memakan jiwa manusia.
Kemudian datanglah 5 iblis yang mengatakan jika dia punya rencana untuk menghancurkan para hunter dan menghilangkan Honmun ini. Iblis ini dipimpin oleh Jinnu. Dia mengatakan kita harus rebut kekuatan penggerak Honmun, yaitu para fans mereka. Jinnu dan temannya ini juga memiliki suara yang bagus berkat bantuan Guima. Jadi mereka berencana akan menjadi boyband saingan Huntrix untuk mengambil hati para fans. Tapi jika berhasil, Jinnu ingin Guima menghapus ingatan kelamnya di masa lalu. Kembali ke Huntrix. Karena konser mereka sukses besar, dan Honmun juga sekilas terlihat menjadi emas, Rumi memutuskan untuk langsung merilis lagu baru mereka, agar misi ini cepat selesai. Di apartemen mereka, baru saja Mira dan Zoe ingin menikmati istirahatnya. Rumi malah langsung merilis single baru mereka yaitu Golden. Ini adalah lagu yang sempat viral kemarin di TikTok guys. We going up, up, up is our moment. You know together we glowing, gonna be golden. Oh, up, up. Maaf guys, lanjut. It's the story of us. Tentu saja lagu itu langsung viral dan disukai para fans mereka. Tapi fakta mengejutkan terungkap. Rumi, sang main vokal, ternyata memiliki tanda iblis. Berarti selama ini dia adalah hunter setengah iblis. Selama ini hal itu dirahasiakan dari kedua temannya. Yang tahu hal ini cuma Selin, karena dia yang membesarkannya dari kecil. Hal aneh pun mulai terjadi saat mereka sedang latihan untuk persiapan konser lagu Golden. Suara Rumi tiba-tiba bermasalah dan tidak bisa mencapai nada tinggi. Tanda itu mulai meluas dan sampai ke tenggorokan Rumi, yang membuat suaranya bermasalah. Kita juga diperlihatkan masa kecil Rumi. Dia mendapatkan pola itu dari ayahnya. Selin berkata, "Kau adalah hunter sama seperti mendiang ibumu." Dan saat Golden Honmun tercipta dan iblis tersegel sepenuhnya, pola itu juga akan menghilang. Rumi sebenarnya ingin mencoba memberitahu temannya, mungkin saja mereka bisa mengerti. Tapi Selin berkata, "Tidak Rumi, tidak ada yang bisa berubah sampai pola itu menghilang." Karena dia setengah iblis, amarah dan rasa kecewanya berpengaruh pada melemahnya Honmun. Dia merasa gagal di saat sedikit lagi Golden Honmun bisa tercipta, tapi suaranya malah bermasalah sekarang. Suaranya Rumi ini memang paling berpengaruh di film ini guys. Konser untuk lagu Golden malam itu pun terpaksa ditunda. Bagi para hunter, mereka tidak boleh memperlihatkan ketakutan dan kesalahan, karena itu akan melemahkan Honmun. Suara mereka harus lantang. Zoe menyarankan untuk vakum saja dari Idol Award tahun ini. Tapi Rumi tidak mau, karena itu momen sangat penting untuk memperkuat Honmun tahun ini. Kenapa Rumi sangat ngebet? Karena dia ingin cepat-cepat menghilangkan pola yang ada di tubuhnya guys. Karena hal ini Zoe menyarankan Rumi untuk pergi ke dokter kenalannya. Besoknya mereka langsung berangkat ke lokasi. Tapi di perjalanan kita diperlihatkan jika ada boyband baru yang bernama Saja Boys yang akan konser gratis siang itu. Keluar dari klinik, Rumi cuma dikasih tonik. Sejenis apa ya, gue juga kurang paham guys, tapi kayak jus dalam kemasan yang bisa dikenyot gitu. Kemudian kumpulan cowok-cowok keren pun berjalan ke arah mereka. Anjay. Zoe terpesona dengan cowok yang mukanya ketutupan rambut. Mira terpesona dengan cowok yang berotot dan punya roti sobek. Sedangkan Rumi terpesona dengan cowok yang berkemeja putih. Dan soundtrack Business Proposal pun diputar. Tapi karena melihat sikap cowok-cowok itu yang sangat sombong, mereka langsung menjadi kesal.
Cowok-cowok itu pun langsung tampil dan ternyata mereka adalah anggota boyband Saja Boys yang konser gratis sore itu. Melihat penampilan dan kegantengan mereka, warga yang melihat pun langsung terpesona. Tapi di tengah-tengah penampilan, Rumi dan kawan-kawannya melihat pola iblis. Ternyata mereka adalah boyband iblisnya Jinu. Sepertinya mereka berhasil menarik hati para fans. Malamnya, Huntrix langsung memakai baju tempur untuk menghabisi Saja Boys. Tapi karena Saja Boys sedang berada di acara TV dan banyak dilihat orang, mereka memutuskan untuk mengintai terlebih dahulu. Jinu yang menyadari kehadiran Huntrix malah mengundangnya ke panggung. Mereka malah berebut untuk mendapatkan hati para fans. Saat acara berakhir, mereka langsung mengejar Saja Boys yang kabur ke pemandian pria. Di sana, akhirnya mereka bertarung melawan iblis suruhannya Jinu. Terlihat iblis mulai bisa menembus Honmun karena Saja Boys mulai menarik hati para fans. Saat Rumi bertarung dengan Jinu, Jinu melihat pola pada lengan Rumi. Dia pun sadar jika Rumi adalah hunter setengah iblis. Anehnya, saat temannya meminta bantuan Rumi, Jinu malah membantu menutupi pola Rumi agar teman-temannya tidak mengetahui rahasia yang selama ini Rumi simpan. Rencana Jinu ternyata berhasil. Sekarang iblis mulai bisa masuk Honmun dan mencuri jiwa manusia untuk Guima. Dari apartemen Huntrix, mereka melihat jika Honmun sudah mulai banyak celah yang bolong. Jika semuanya merah, maka Guima bisa masuk ke dunia manusia. Mereka semua pun mulai panik. Ini adalah perang hati dan pikiran, dan perang terbesar mereka adalah saat Idol Award nanti. Karena Saja Boys pendatang baru ternyata sudah viral. Hal itu disampaikan oleh Bobby. Rumi meminta Zoe untuk membuat lagu baru, dengan tujuan untuk mengalahkan Soda Boys di Idol Award nanti. Saat di kamar, Rumi ditemui oleh hewan peliharaan milik Jinu. Macan blow-on itu membawa pesan dari Jinu yang meminta Rumi untuk menemuinya. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Rumi mau menemui Jinu. Jinu, let's meet. Saat bertemu, Jinu menanyakan dari mana Rumi bisa mendapatkan pola iblis itu. Karena tidak menjawab, Jinu akhirnya menceritakan masa lalunya. Ternyata 400 tahun lalu dia adalah seorang manusia, tapi kondisi keluarganya sangat miskin. Yang dia punya hanya bipa tua. Dengan itu Jinu mencoba mengamen. Tapi karena suaranya jelek, tidak ada seorang pun yang memberikan uang. Saat putus asa itulah, dia mendengar bisikan Guima. Dan dalam semalam, nasibnya langsung berubah. Dia dipuji karena suaranya, bahkan oleh sang raja. Dia dan keluarganya pun kemudian tinggal di lingkungan istana. Semuanya terpenuhi, dari makanan yang enak dan pakaian yang bersih. Tapi semuanya ada bayarannya. Pola itu pun semakin menyebar dan menahan Jinu dan menjadikannya tahanan dari Guima untuk selamanya. Dan keluarganya pun kembali sengsara. Kemudian Jinu meminta Rumi untuk menceritakan masa lalunya saat dia sudah siap. Karena Jinu satu-satunya orang yang bisa mengerti karena memiliki kondisi yang sama. Tapi Rumi tentu saja menolak. Yours are a reminder too. Saat Zoe mencoba membuat lagu baru, Rumi memberikan judul Take Down pada lagu itu. Intinya, lagu itu berisi hujatan dan kebencian terhadap para iblis. Sambil menghabisi para iblis yang mulai bermunculan karena Honmun melemah, Rumi nampak bertanya ke satu iblis, apakah dia juga tahanan Guima seperti Jinu. Tapi karena itu murni iblis, dia tidak menjawab dan langsung di-kill oleh Mira. Dan kepopuleran Huntrix pun juga mulai digeser oleh Saja Boys. Ketika jumpa fans, ternyata Saja Boys juga datang ke sana. Karena tidak ingin fans terbagi dua, akhirnya Rumi memutuskan untuk duduk bersama dengan Saja Boys. Dan hal ini malah membuat mereka dijodohkan oleh para fans. Jinu mencoba mengatakan jika hal ini dia lakukan untuk dirinya sendiri. Karena jika dia membantu Guima, maka ingatan kelamnya akan dihapus.
Untuk mengalahkannya tidak cukup hanya dengan rasa benci, karena jika itu berhasil, Jinu sudah dari dulu mengalahkan Guima. Kemudian ada anak kecil yang ngasih Jinu gambar yang dibuatnya. Di gambar itu ada tulisan yang mengatakan, "Jinu, jiwamu sungguh mulia." Melihat kata jiwa, Jinu tampak merenungi sesuatu. Grow out of my pain that lies below. Di kamarnya, Rumi mencoba menyanyikan lagu baru mereka. Tapi setelah membaca liriknya yang penuh kebencian, akhirnya dia merubahnya. Hal itu pun sempat ditanya oleh Mira. Di sini Mira mulai merasakan ada yang aneh pada Rumi. Mira merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rumi. Rumi yang semakin dilema pun memutuskan untuk menemui Jinu lagi. Rumi menjelaskan, bagaimana jika ternyata ada cara lain untuk menyelamatkanmu? Caranya, bantu Huntrix untuk menang Idol Award, agar Golden Honmun tercipta, dan Guima akan tersegel selamanya. Itu akan membebaskanmu dari pola iblis, begitu juga dengan diriku. Tapi Jinu masih ragu apakah Honmun bisa menyelamatkannya. Saat latihan menyanyikan lagu Takedown, Rumi kembali merasa lagunya kurang pas, padahal Idol Award sudah besoknya. Iblis pun kembali muncul. Saat sedang bertarung, Mira bertanya, "Apa yang salah denganmu, Rumi?" Alhasil mereka pun akhirnya berdebat. Sementara itu, di depan mereka, robekan Honmun semakin lebar. Zoe yang selalu berada di pihak Rumi pun kali ini sulit memahaminya, karena dia tahu mereka tidak akan bisa menang tanpa suaranya Rumi. Malam harinya, Rumi kembali menemui Jinu untuk meminta jawabannya apakah Jinu bersedia membantu rencana Rumi. Rumi juga merasa semakin sering dia berbicara dengan Jinu, berangsur-angsur suara Rumi kembali pulih. Akhirnya Jinu setuju agar besok Huntrix menang di Idol Award. Tapi baru saja Rumi pergi, Jinu langsung ditarik ke dunia iblis oleh Guima. Di sini kita tahu fakta lagi. Jika sebenarnya dulu Jinu membuang keluarganya. Apa yang diceritakan ke Rumi itu semuanya bohong. Guima kembali menekankan, "Kau percaya pada gadis itu atau memilih suara dan ingatan kelammu aku hapus." Apakah Jinu akan mengkhianati Rumi? Sebelum konser, mereka akhirnya sepakat tidak akan membawakan lagu Takedown. Karena jangankan menyatukan fan, lagu ini bahkan tidak bisa menyatukan mereka. Mereka sepakat akan membawakan lagu Golden, lagu yang lebih menggambarkan siapa mereka dan apa tujuan mereka. Singkat cerita, hari Idol Award pun akhirnya tiba. Tapi saat saja bos dipanggil untuk tampil, mereka malah ribut antar personilnya. Dan momen ini digunakan Huntrix untuk menyatukan hati para fans dengan menyanyikan lagu Golden. Saat Rumi menyanyikan bagian nada tinggi, dia pun akhirnya berhasil. Tapi Zoe dan Rumi melihat Bobby diculik. Padahal 20 detik lagi mereka harus tampil lagi ke panggung. Ternyata itu semua adalah iblis yang menyamar untuk menjauhkan mereka dari Rumi. Tiba-tiba lagu Takedown malah diputar yang membuat Rumi kebingungan. Saat menyanyikan lagu itu, Zoe dan Mira pun mulai bertingkah aneh dengan mendorong Rumi dan memojokkannya. Itu ternyata adalah iblis yang menyamar juga untuk membongkar rahasia Rumi yang dia jaga selama ini. Karena merasa terpojok, pola pada tubuhnya pun meluas. Bahkan teriakannya bisa menghancurkan lampu sorot yang ada. Akhirnya semua orang pun melihat pola pada tubuhnya Rumi, termasuk Zoe dan Mira. Saat Rumi mencoba menjelaskan, Mira dan Zoe mulai meragukan Rumi, bahkan sampai menodongkan senjata mereka. Dengan perasaan yang campur aduk, Rumi pun lari dan mencari keberadaan Jinu. Jinu akhirnya jujur jika semua yang diceritakannya adalah kebohongan. Tapi Rumi masih mencoba untuk meyakinkan Jinu jika dia adalah orang yang baik. Karena merasa kesal, teriakan dari Rumi bahkan bisa membuat Honmun berwarna merah.
hormon pun mulai hancur. Guima yang melihat ini langsung mempengaruhi pikiran semua orang. Bertepatan dengan itu, Saja Boys yang menjadi pemenang Idol Award tahun ini mengajak semua orang ke Namsan Tower untuk melihat konser Don't mereka. miss it. For the Guima, he's coming. Sementara itu, dengan keadaan dunia yang diselimuti aura gelap, Rumi menemui Selin. Dia meminta Selin untuk mendiskon nyawanya. Tentu saja Selin tidak mau melakukan itu, karena dia sudah berjanji kepada ibunya Rumi untuk menjaga Rumi. Selin terus menguatkan hati Rumi agar tidak terpengaruh oleh bisikan Guima. Tapi Rumi tetap menyalahkan dirinya sendiri, yang sekarang terlihat matanya sudah berubah menjadi iblis. Setiap dia berteriak, maka Honmun akan robek. Dan dia berkata dengan senang hati melihat Honmun hancur. I'm glad to see it destroyed. Saja Boys pun memulai konser mereka, bahkan dengan memperlihatkan wujud aslinya. Karena orang-orang sudah terpengaruh, mereka mengira itu adalah make up. Tidak lama, Guima pun juga datang. Dari awal sampai akhir, bentuk Raja Iblis cuma api yang berbentuk mulut gini doang. Di tengah-tengah konser, tiba-tiba Rumi datang. Dan ternyata dia bisa mengendalikan dirinya, kemudian mulai bernyanyi dan menyadarkan kedua temannya. Don't know why I did it. For all the beauty and the brightness and harmony. I by your side. We broke into a Dengan Zoe dan Mira yang sudah sadar, mereka bertiga pun kembali bernyanyi sambil menghabisi para iblis dan membuat Honmun yang baru. Guima yang melihat itu menyerap iblis lainnya dan akhirnya dia punya mata juga coy. Guima pun langsung menyerang Rumi dengan kekuatannya. Jinu yang melihat itu pun mulai sadar dan memutuskan untuk membantu Rumi dengan mengorbankan dirinya. Kemudian Jinu memberikan jiwanya kepada Rumi. Dengan bantuan jiwa Jinu, Rumi langsung menebas Guima. Mereka kemudian mendapatkan buff dari para fan yang juga mulai tersadar dan mengalahkan semua iblis termasuk Guima. Dan hormon baru pun tercipta lagi, bersamaan dengan dunia yang kembali cerah. what it sounds like. This what it sounds like. This is what it sounds. Setelah semua berakhir, tanda di badan Rumi pun akhirnya menghilang. Awalnya mereka ingin beristirahat, tapi setelah melihat antusiasme dari para fansnya, mereka memutuskan istirahatnya nanti saja. Dan film pun berakhir.